Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ikhwan dan akhwat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita semua, berikan ilmu yang bermanfaat sebagai penerang di dalam kehidupan kita. Semoga semakin jelas kepada kita yang hak dan yang batil, semakin diterangkan jalan kehidupan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Surau TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Kita masih di dalam bab berapa tang? 23. Bab yang ke-23, yaitu bahwasannya masih ada umat ini yang menyembah berhala atau penyembahan terhadap berhala yang tidak dirasakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menjelaskan dalil di antaranya di dalam surah apa? Surah apa kemarin? Ada spidol Pak. Baik Pak, Masya Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 51, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau memperhatikan adanya orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab tapi mereka masih beriman kepada al-jibti wat taghut. Apa kemarin makna al-jibti? Apa makna al-jibti kemarin? Berhala, dukun, tukang sihir, dan yang sejenisnya. Kemudian makna at-taghut, apa itu? Syaitan. Jemaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat dan pemirsa Surau TV, ini merupakan bukti bahwa masih banyak di antara kaum muslimin yang masih mempercayai dan menyembah kepada berhala-berhala. Untuk Bapak Ibu ketahui, menyembah berhala ini dua kalimat Pak, dua kata, menyembah berhala. Banyak orang yang rancu di dalam memahami nyembah. Ada yang mengatakan menyembah itu hanya mensolat, ya, hanya puasa, ya. Tapi sejatinya masih banyak bentuk-bentuk penyembahan yang itu dilakukan oleh kaum muslimin tapi tidak dirasakan kalau itu adalah penyembahan. Kemudian kata kedua, berhala, menyembah berhala. Kebanyakan di antara kaum muslimin mengetahui berhala itu hanya berupa patung, berupa sesembahan kepada bentuk-bentuk kuburan dan sejenisnya. Tapi masih ada makna dari berhala tersebut yang tidak diketahui tapi dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 51. Makna al-jibti, penyembahan terhadap beriman kepada al-jibti tersebut adalah inyo beriman kepada berhala-berhala. Itu memang wujud berhala. Baik itu patung-patung, pohon-pohon, ya, baik yang berbantu maupun tidak berbantu. Kemudian inyo juga beriman kepada mengimani sihir. Percaya inyo dengan sihir. Inyo masih mengikuti perintah tukang-tukang sihir. Inyo masih mempercayai dukun-dukun. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu adalah bentuk penyembahan terhadap berhala tanpa dirasakan atau tanpa diketahui. Ya, ketika seseorang masih percaya kepada sihir-sihir, masih menggunakan sihir-sihir, masih menggunakan bantuan dukun-dukun, bantuan syaitan-syaitan, itu adalah bentuk penyembahan terhadap berhala.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada dalil berikutnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Dari sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara. Qala faman akhrajah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, artinya jemaah sekalian mohon perhatikan, silakan dicatat. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Cik Nabi, sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Sakete, perlahan-perlahan, lambe-lambe akan diikuti. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau orang-orang tersebut masuk ke dalam lubang dab, maka kalian akan mengikuti mereka. Sampai-sampai kalau orang-orang tersebut masuk ke dalam lubang dab, maka kalian akan mengikuti mereka. Maksud dab di sini Bapak Ibu sekalian, sampai mereka masuk ke dalam lubang dab. Dab itu adalah binatang padang pasir yang berbentuk biawak kalau biawak di sini. Tapi ini bukan biawak. Ya, dab namanya. Ini basarang di padang pasir. Kehidupannya di padang pasir. Ini membuat lubang kehidupannya, kemudian ini boleh dimakan. Kalau biawak tidak boleh dimakan. Adapun dab, tapi bentuknya, postur tubuhnya, ini sama seperti biawak kalau biawak di sekolah, tapi ini bukanlah biawak. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kalau orang tu masuk ke dalam lubang dab, maka kalian akan mengikuti ini. Kemudian para sahabat bertanya, Al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, faman, kalau tidak mereka sialai. Ya, maksudnya iya, mereka itulah yang akan kalian ikuti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu menjelaskan kepada kita tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau umatnya akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelumnya, yaitu tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini akan mengikuti sakit-sakit. Sampai-sampai kalau ini masuk, mungkin ada di antara tradisi mereka yang itu adalah bentuk parahnya pengikutan orang-orang Islam terhadap orang-orang Yahudi. Kalau seandainya orang-orang itu masuk ke dalam lubang dab, maka ini akan ikuti. Ini akan ikuti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang terbukti pada umatnya. InsyaAllah nanti kita akan menjelaskan, ada hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk pengikutan orang-orang Islam terhadap ibadah-ibadah orang Yahudi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Surah TV. Faidah dari hadis yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummati taqlidan liman sabaqaha minal umam. Terjadinya kesyirikan
pada umatku itu disebabkan taklid terhadap orang-orang sebelumnya. Terjadinya kesyirikan pada umatku itu disebabkan taklid kepada orang-orang sebelumnya, kepada umat-umat sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab terjadinya syiriku di antaranya adalah taklid kepada umat-umat sebelumnya. Ini mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya. Coba cari jemaah sekalian. Itu disebabkan karena umat muslim, kaum muslimin, orang-orang Islam jauh dari petunjuk agama. Itu disebabkan ini jauh dari petunjuk agama. Ini jahil tentang agamanya. Ini tidak mengetahui perihal agamanya. Sehingga amalan yang di kerajaan itu hanya sekedar mencari apa yang dikerajukan di orang-orang sebelumnya. Sehingga kalau ditanyakan dari mana asal usulnya, dari mana sumbernya, ini hanya mengatakan seperti itulah yang kami kerajukan dek nenek moyang kami dulu. Kami hanya mengerajukan apa yang dikerajukan dek nenek moyang kami. Nah, tradisi-tradisi orang-orang Yahudi banyak dilakukan. Itu disebabkan jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Ketahuilah jemaah sekalian, itu menunjukkan pentingnya kita mempelajari agama supaya kita tidak taklid, Pak. Maka betullah, manalah apa yang disampaikan oleh para ulama, kalau ilmu agama itu adalah nur. Apa? Nur. Apa arti nur? Cahaya. Ilmu agama kau adalah cahaya. Apa fungsi cahaya? Di antara fungsi cahayanya memberikan penerangan. Di antara fungsi cahayanya akan memberikan penerangan. Nah, ketika seseorang berilmu agama, ini paham dengan agama, ini mempelajari agama, sejatinya inilah memiliki penerangan jalan yang jaleh. Ini nampak ma yang hak dan ma yang batil. Tahu ini jalan yang buruk, tahu ini jalan yang elok, ma jalan yang harus ditampuh. Jadi ilmu agama. Makanya ilmu agama itu dikatakan oleh para ulama sebagai nur, cahaya. Tapi kalau ini jauh dari ilmu agama, gelap kehidupan jemaah sekalian. Ini tidak bisa membedakan ma yang hak dan ma yang batil. Ini tidak bisa membedakan ma yang tauhid dan ma yang syirik. Ini tidak bisa membedakan ma yang sunnah dan ma yang bid'ah. Ini tidak bisa membedakan ma yang taat dan ma yang maksiat. Sebabkan karena jauh dari ilmu agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fungsi cahaya itu, ini akan menghiasi pelakunya. Maka penting kita mempelajari ilmu agama. Ketika seseorang menjauh selangkah dari ilmu agama, meninggalkan selangkah majelis ilmu, maka akan kabur jalan kebenaran, Pak. Kita ulangi. Ketika seseorang jauh dari ilmu agama, melangkah selangkah dari majelis ilmu, maka akan kabur jalan kebenaran baginya. Tidak jaleh. Disebabkan karena jauh dari ilmu agama. Kalau kita pesan jemaah sekalian, kalau kita ingatkan dari, mudah-mudahan dengan sering kita mengingatkan, teringat kita akan pentingnya ilmu agama. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Pelajari ilmu agama. Bertanya. Kemudian faedah yang kedua, alamun min a'lami nubuwatihi haitsu akhbara bidzalika qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbar. Ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita sebutin tadi menunjukkan akan tanda-tanda kenabian. Kalau Nabi itu memang Nabi, lah dijelaskan apa yang dikabarkan oleh Nabi itu memang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu saketek-saketek akan terjadi, akan nampak terjadi pada umat itu. Dan itu adalah bentuk keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min musyabahatil kuffar. Peringatan agar tidak mencontoh tradisi-tradisi kufar. Tasyabbuh dengan orang-orang kufar, mencontoh tradisi orang-orang kufar. Itu harus kita hati-hati. Tidak boleh kita untuk mencontoh tradisi-tradisi orang kafir, Pak. Tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kini banyak jemaah sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang saketek-saketek mengikuti tradisi. Orang-orang Yahudi itu menyembah kuburan-kuburan orang-orang solehnya, kuburan para nabinya. Orang muslim ada enggak? Doh.
Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kufar tu memiliki hari-hari khusus, hari-hari ulang tahun ni, perayaan kematian ni kok, perayaan kematian ni kok. Orang Islam ada tak? Ada. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, inyo memperingati tahun barunya. Orang Islam ada tak? Banyak. Ya. Ada ulang-ulang tahun ni kok. Ada acara-acara ni kok. Tradisi ikut seketek-seketek diikuti. Muamalahnya pun demikian. Adanya transaksi riba yang ikut adalah merupakan program orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam mengikuti tidak? Ikuti jemaah sekalian. Permainan-permainannya. Maka ketahui jemaah sekalian, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang dengan orang-orang Islam. Tidak akan pernah senang gitu. Sehingga nyubuitlah program-program yang bisa menjauhkan pemuda-pemudi Muslim dari agamanya. Batullah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, maka disibukkanlah dengan yang lain, disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan gamenya para pemuda-pemudi sekarang, disibukkannya dengan adat-adat tradisi mereka, sehingga jauh mereka dari agama. Yang seharusnya nyo tinggalkan kini dijadikan itu sebagai amalan wajib. Yang seharusnya nyo kerajokan itu dianggap itu sebuah hal yang baru dalam agamanya. Begitulah akibat kalau orang jauh dari agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada dalil berikutnya. Hadisnya cukup panjang. Kita ambilnya dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa'u ila yaumil qiyamah. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى." Artinya, sungguh aku mengkhawatirkan terjadi terhadap umatku adanya imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi, jemaah sekalian, ada beberapa hal dalam hadisku yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang pertama dikhawatirkan adanya di umatku kekhawatiran Nabi terhadap umat. Yang pertama adanya pemimpin yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa idza waqa'a alaihi sayfu lam yurfa'u ila yaumil qiyamah. Akan adanya tumpah darah di tengah-tengah umat. Kemudian yang ketiga, tidak akan terjadi kiamat sampai umat ini
mengikuti orang-orang musyrik. Yang kampe umat ini akan menyembah berhala. Yang kelima, adanya pendusta. Tiga puluh orang pendusta mereka mengira menganggap Nabi. Di dalam sebuah hadis dikatakan akan terjadi atau dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan adanya pada umatku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan adanya pada umatku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, adanya terjadi tumpahan darah. Kalaulah tertumpah darah di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah tidak akan mengangkat, Allah tidak akan menghilangkannya sampai hari kiamat kelak. Alias tumpahan darah itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, tidak akan terjadi kiamat sampai umat ini mengikuti orang-orang musyrik. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku mengikuti orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, umat ini akan menyembah berhala. Ya, tidak akan datang kiamat kecuali umatku banyak yang menyembah berhala. Kemudian yang kelima, adanya 30 orang pendusta yang mereka menganggap diri mereka sebagai nabi. Ada 30 orang pendusta yang mereka menganggap diri mereka sebagai nabi. Maka Nabi kita mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup seluruh nabi. Aku adalah penutup seluruh nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda-tanda kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengetahui apa yang akan terjadi pada umat ini. Kalau umat konyo sakit akan mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti tradisi orang-orang Yahudi. Coba dicari jemaah sekalian. Adanya pemimpin-pemimpin yang sesat. Ada tidak ikut terjadi gini? Ada. Pemimpin-pemimpin yang sesat. Ulama-ulama yang mereka dianggap ulama juga, tapi mereka menyesatkan umatnya. Dan ini terjadi jemaah sekalian. Banyaknya sekarang orang yang mengangkat figur dia menjadi ulama. Tapi ini jauh dari kebenaran. Yang diserukanlah bukan kebenaran. Itu banyak gini. Kemudian akan terjadi tumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat nanti. Tidak akan diangkat di Allah. Coba cari, banyak kini tumpahan darah di antara kaum muslimin? Sangat banyak. Adanya demo-demo itu terjadi tumpahan darah kaum muslimin, parang-parang itu, ya, tidak lagi berharga darah kaum muslimin. Umat Islam tidak menganggap darah kaum muslimin itu berharga, sehingga dengan mudah ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Cakap antara grup itu dengan grup itu, yang kau ciek mengatakan Allahu Akbar, yang kelompok itu mengecekkan pula Allahu Akbar, mati, tapi mereka menganggap itu mati syahid. Sesuatu yang menyelisih syariat, tapi menganggap itu sebagai sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Maka itu terjadi jamaah sekalian, tumpah darah di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ada tidak ini? Banyak orang yang percaya dengan kesyirikan.
Banyak orang yang percaya kepada dukun-dukun, kepada tukang-tukang sihir. Baubek dengan perantara-perantara dukun, memakai-makai jimat, menyantet orang dan sejenisnya. Ikut terbukti ada. Ada terbukti cik lain. Kemudian umat ini akan menyembah berhala, sebagaimana kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya. Adanya umat-umatku yang akan menyembah berhala. Adanya umat-umatku yang akan menyembah, mengikuti tukang sihir, menyembah kuburan-kuburan, menyembah wali-wali yang sudah mati. Itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan, dan itu pun terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, 30 orang pendusta mereka menganggap Nabi. Banyak orang kini menganggap diri Nabi, Pak. Bahkan ada orang kini yang menganggap martabatnya lebih daripada Nabi, tingkatannya melebihi daripada tingkat Nabi SAW. Itu adalah para pendusta. Kemudian di ujung hadis, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala." Meskipun itu terjadi, yang lima kau jamaah sekalian, itu adalah dalam satu hadis, masih banyak yang lainnya. Kecik Nabi akan ada, senantiasa ada dari umat kau, akan senantiasa ada dari umat ini yang menyerukan kebenaran, mereka ditolong oleh Allah. Tidaklah membahayakan orang-orang yang menghina mereka. Kecik Nabi kita, Pak, sambungan dari hadis kau, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratan. Akan senantiasa ada di antara umatku yang menyerukan kebenaran, yang ingin menyampaikan kebenaran, yang ingin berada di atas kebenaran. Cuba dicalik, Pak. Mana banyak nambahi atau nombor 2? Mana banyak? Banyak nombor 2, Pak. Dalam satu hadis disebutkan 5 poin nombor 2. Hadis tadi pun menyampaikan tentang yang buruk. Pelajaran yang lalu pun menyampaikan tentang yang buruk. Dari sekian hanya sekelompok umat. Itu pun sekelompok umat yang menyeru kebenaran, yang senantiasa mengajak kebenaran. Iko nombor 2, cik dan baik. Iko menunjukkan kebenaran itu seketik. Kebenaran itu seketik. Yang menyeru akan yang hak, menyuarakan kebatilan itu seketik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah. Karena yang banyak, yang dominan di tengah-tengah masyarakat itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan penyelisihan terhadap agama. Itulah yang terjadi di tengah-tengah umat. Cik banding 5. Itu dalam satu hadis. Sedangkan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kalau umatku ini akan berada dalam keadaan seketik. Ingat hadis Nabi yang mengatakan 73 umatku akan terpecah menjadi 73 golongan? Ya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lebaran yang mana? Cik yang mana jemaah sekalian? Iko menunjukkan kebenaran itu memang seketik. Orang yang namuh mengikuti kebenaran itu seketik. Orang yang namuh mempelajari nambana itu seketik. Maka ikutilah nan seketik tadi. Dan bertujuh kecik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Bada al-Islamu gharib wa sayati kama bada gharib fatuba lil ghuraba. Islamku mulai dulu dalam keadaan asing. Asing di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nanti akan kembali di akhir zaman, Islam pun akan berada dalam keadaan asing meskipun berada di tengah-tengah kaum muslimin.
Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asyik. Berbahagialah orang-orang yang asyik, itu orang-orang yang sakit, yang ingin menyerukan kebenaran, ingin berpegang teguh dengan tauhid, menjauhi kesyirikan, ingin berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikulah orang-orang yang asyik. Tapi mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelaslah hakikat kebenaran bagi kita jemaah sekalian. Semakin sering kita mempelajari, semakin tadi kita mempelajari agama, makin jaleh jalan antara kau dewa. Tapi kalau jauh apa? Jauh kita dari agama, tidak nak mempelajari agama, makin kabur, ya, makin kabur jalan tadi. Faedah dari hadis kau. Yang pertama, tahdzirul ummati minal ikhtilafi wa du'atid dhalal. Peringatan terhadap umat dari menyelisihi dan mengikuti dai-dai yang sesat, dai-dai yang menyesatkan. Peringatan terhadap umatku dari pemimpin atau dai-dai yang menyesatkan. Kau hati-hati jemaah sekalian. Kini sangat banyak orang-orang yang menyeru, mereka mengatasnamakan kebenaran. Mereka mengatakan mengikuti kebenaran, tapi yang disampaikan sejatinya adalah kebatilan. Banyaknya orang yang menyeru-nyeru memberontak. Mereka menganggap untuk memperbaiki umatku adalah dengan memperbaiki pemerintahan. Tapi ketahuilah, cara yang pantas dan benar, jalan yang betul untuk memperbaiki umatku dimulai dari memperbaiki akidahnya. Sebagaimana ikut dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilakukan oleh para sahabat dengan memperbaiki umatnya. Sehingga baiklah umatku, maka negeri tersebut akan baik. Bukan dengan menyerukan kesesat, dengan menyerukan memberontak kepada pemerintah. Padahal mereka berada di atas kebatilan. Maka hati-hati jemaah sekalian, hati-hati di dalam menuntut ilmu, hati-hati di dalam mempelajari agama. Jangan sembarangan guru di dalam mempelajari agama. Baik. Faedah berikutnya, khatamun nubuwwati bihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ko menunjukkan akan berakhirnya kenabian dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian itulah ditutup. Kemudian faedah berikutnya, bahwa kebenaran akan senantiasa bersama orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik. Kebenaran akan bersama orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik. Kemudian faedah berikutnya jemaah sekalian, untuk memperbaiki umat ini harus dimulai dari akidah dan tauhid yang benar. Untuk memperbaiki umat ini harus dimulai dengan tauhid dan akidah yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Allah kokohkan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan pada jemaah sekalian kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ya, silakan aku. Ya. Ya. Kan ada orang yang berdiri di atas kursi.
ceramah. Apa kita sebagai anak keluarga apa yang harus kita lihat agar tidak bareng-bareng? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagaimana kondisi kita ketika kita melihat kemungkaran di tengah-tengah keluarga? Ketika ada yang meninggal, adanya ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan yang menyelisih syariat. Sebelum kematian, sebelum dibawa ke kuburan, adanya acara-acara khusus. Ya, mulai dari penyelenggaraan, kemudian nanti setelah di kuburan ada pula ritual-ritual khusus. Apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita menjawab dan berikan pemahaman yang baik. Kita dianjurkan ketika melihat kemungkaran kita harus mengingkari. Ketika melihat kemungkaran, kita dianjurkan harus mengingkari. Kalau bisa kita mengingkari kemungkaran tersebut tidak terjadi, itu lebih afdal. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tingkatan-tingkatan supaya mengingkari kemungkaran. Faman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, ya, kalau kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya kalian cegah dengan tangan kalian. Ya, dicegah dengan tangan. Kalau bisa kita cegah. Wa illam fa illam tastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka kita dengan lisan kita. Ya, kalau tidak bisa kita mencegah dengan tangan kita, kita sampaikan dengan lisan kita. Kita berikan nasihat yang baik. Kita ingatkan kalau itu bukanlah sebuah anjuran dalam agama. Itu justru menyelisihi agama. Kalau tidak mampu juga, lah kita sampaikan, lah kita ingatkan, tapi masih juga dilakukan. Baca lagi. Wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak mampu, maka ingkari dengan hati gitu. Baca caranya. Jangan ikut campur di situ. Ya, jangan ikut campur di situ. Itu baca ya. Pokoknya usahakanlah tidak ikut dalam acara-acara hal demikian. Kalau tidak juga ingkari di dalam hati awak. Itu penting. Ingkari di dalam hati awak. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan ya Mas sekalian. Ya Pak Kari. Ya. Apakah kita harus mengikuti cara-cara mereka, musik-musik mereka? Ya, kadang ikut sebuah tuntutan. Maka kita katakan ya Mas kalian, kalau bisa kita menghindari, tidak hadir. Itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau sampai dipecat loh, ya kan? Sampai dipecat atau mungkin merusak kepada agama kita, maka sudah kita ikuti tapi tidak mengingkari. Tapi yang bagus kalau ikuti hal-hal demikian tidak usah diikuti. Disarankan tidak usah diikuti cara-cara mereka, musik-musik mereka, ya. Kadang orang bertasahul apa namanya? Tasahul itu bermudah-mudahan. Ketika ada acara-acara kemungkaran, ya balai mah darurat mah. Maka kita cari tidak mulih dalam ikut kita menganggap segala sesuatunya darurat. Ya, ketika kita menyelisih syariat, kita masuk ke dalam penyelisihan tersebut, kita menganggap ikut mah darurat mah. Standar darurat itu apa? Kalau itu berpengaruh kepada agama kita, menyebabkan kita tidak bisa menjalankan agama kita, menyebabkan terancamnya nyawa kita, itu baru dikatakan darurat. Tapi kalau hanya sekedar kena panggil misalnya, maka itu mungkin mempunyai kesempatan bagi dia untuk menjelaskan. Ya, kita masih memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Mengapa anda ikut aku alasannya? Mengapa anda ikut aku alasannya? Jadi tidak boleh kita menganggap segala sesuatu darurat, berlandaskan darurat, tasasa dan sejenisnya. Ya, begitu juga dengan perihal yang lain. Karena di antara kaum muslimin ketika melakukan kesyirikannya mengatakan darurat. Maka bobek ya ke dukun. Ialah kamapai dibawa bobek. Lah kaniak kamari dibawa bobek. Ndak bertamu bobek kau ada penyakit dak. Tidak disikonya tunjukan orang ada. Ya balai dak darurat daripada mati ya nanti. Maka dalam hal itu ndak boleh beralasan dengan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya Mas sekalian. Silakan Pak. Kalau ada kita cukupkan dulu. Itu kita dah lewat Isya.
Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami agama. Allah berikan kita pemahaman yang baik. Allah kokohkan akidah kita. Allah terangkan jalan kita. Allah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran, dan Allah jauhkan kita dari kebatilan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup majlis kau dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.